Ya, pemirsa, lantas apa yang sebetulnya terjadi pada sistem Google kemarin dan apa dampaknya? Rekan saya Krisyania Suhartanto akan mengulas lengkapnya untuk Anda. Silakan, Kris. Ya baik Shelifah dan juga pemirsa, jadi memang pada Sabtu kemarin warganet sempat geger karena informasi dari Google konversi kurs yang menyatakan bahwa rupiah ke US dollar terparkir di posisi 8.170,65. Artinya rupiah naik nilainya sebanyak 50%. Mengapa hal ini bisa terjadi, dan saat ini saya akan mengulasnya mulai dari duduk perkara masalah ini, kemudian mengapa banyak masyarakat yang percaya dan bagaimana situasi rupiah saat ini. Jadi kita yang pertama, duduk perkara dari masalah Google ini. Sebenarnya akibat nilai rupiah yang menguat drastis di Google, banyak warganet yang merasa cemas ataupun merasa bergembira dan merasa percaya juga. Dan karena sejumlah aplikasi di media ataupun aplikasi yang beredar itu juga menggunakan Google sebagai data acuannya, dan tidak hanya konversi rupiah ke US dollar, melainkan juga konversi rupiah ke euro dan juga beberapa mata uang lainnya. Atas hal ini, tidak lama kemudian Bank Indonesia langsung merespons, di mana BI langsung mengatakan bahwa data dari Google adalah salah. Menurut data dari Bank Indonesia, mencatat pada tanggal 31 Januari 2025, angka rupiah masih di posisi 16.312,5 per US dollar. Dan tidak lama kemudian, Google pun juga merespons dan mengakui bahwa ada kesalahan dalam sistem mereka. Namun, Google mengaku bahwa dirinya tidak menggunakan Google itu sendiri, melainkan mereka menggunakan vendor ataupun pihak ketiga, sehingga Google langsung melakukan koordinasi dengan pihak ketiga tersebut, dan hingga saat ini mungkin masih mengalami perbaikan. Karena jika kita lihat dalam laman Google konversi kurs dari rupiah ke US dollar masih tidak dapat diakses. Kemudian kita ke poin selanjutnya. Mengapa banyak masyarakat yang percaya? Mungkin hal ini terkait hal ini ketika beredar di media sosial maupun berita-berita, banyak masyarakat ataupun mungkin pemirsa CNBC yang sudah skeptis terhadap hal ini. Namun memang masih banyak yang percaya. Bahkan ada yang berkonspirasi bahwa Google diretas, Google dihack, ataupun hal ini benar adanya karena banyaknya kecelakaan pesawat di Amerika yang terjadi akhir-akhir ini. Namun memang kalau kita kilas balik, kepercayaan itu berdasar karena memang naiknya sebuah mata uang atau menurunnya nilai sebuah mata uang secara drastis pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1998, di mana waktu itu rupiah mengalami penurunan secara drastis ke angka Rp17.000 per US dollar. Saat Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang luar biasa pada kala itu. Sehingga nilai rupiah yang menurun drastis itu membuat adanya kericuhan yang membuat nilai rupiah makin anjlok. Jadi memang perlu diakui bahwa membuat nilai mata uang menguat ataupun melemah, mengalami lonjakan ataupun merosot, ini cukup bisa terjadi, tapi dengan trigger yang jelas. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya adalah di mana posisi rupiah saat ini. Jadi menurut data dari Refinitiv pada 3 Februari 2025, rupiah berada di posisi 16.430 per US dollar, di mana sebenarnya masih ada beberapa sentimen yang mempengaruhi nilai rupiah ataupun nilai dolar saat ini. Dari internasional, seperti yang kita tahu bahwa Presiden Amerika Donald Trump itu baru saja menandatangani perang tarif antara Amerika dengan Kanada, dengan China, serta dengan Meksiko, di mana banyak pelaku pasar yang berasumsi bahwa hal ini akan membuat Amerika mengalami inflasi yang tinggi, sehingga nantinya The Fed akan tetap menahan suku bunga. Di sisi lain, US dollar juga emang lagi meningkat karena memang situasi di Timur Tengah yang sedang mengalami eskalasi, sehingga kepercayaan kepada US dollar lebih meningkat akhir-akhir ini. Namun dari segi rupiah, Indonesia juga tetap kuat karena memang
seperti yang kita tahu bahwa Indonesia siap menjalankan sejumlah kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE, serta Indonesia tengah melakukan sejumlah upaya kebijakan fiskal. Hal ini pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Baik, ulasan yang sangat menarik. Terima kasih Krisyania untuk ulasan selengkapnya dan selamat kembali bertugas.